Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Kasmawati dengan NIM A1H1240844. Saya dari jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Jadi, saya akan memaparkan materi pengantar pendidikan dari bab 1 sampai bab 9. Bab 1, Hakikat Manusia dan Pengembangannya. Bagian A, Sifat Hakikat Manusia. 1. Pengertian sifat hakikat manusia. Sifat hakikat manusia diartikan sebagai ciri-ciri karakteristik yang secara prinsipil membedakan manusia dari hewan. Contohnya misalnya, manusia memiliki akal, sedangkan hewan tidak memiliki akal. 2. Wujud sifat hakikat manusia. Yang pertama, kemampuan menyadari diri. Kedua, kemampuan bereksistensi. 3. Kata hati. 4. Moral. 5. Tanggung jawab. 6. Rasa kebebasan. 7. Kewajiban dan hak. 8. Kemampuan menghayati kebahagiaan. B. Dimensi-dimensi hakikat manusia serta potensi, keunikan dan dinamikanya. Yang pertama itu dimensi keindividualan. Kedua, dimensi kesusilaan. 3. Dimensi kesusilaan. 4. Dimensi keberagaman. Bagian C, pengembangan dimensi hakikat manusia. 1. Pengembangan yang utuh. Pengembangan yang utuh dapat dilihat dari berbagai segi, yaitu dari wujud dimensinya dan dari arah pembangunan. 2. Pengembangan yang tidak utuh. Pengembangan yang tidak utuh dapat diartikan sebagai pengembangan yang tidak mencakup seluruh aspek yang perlu dikembangkan. Bagian D, sosok manusia Indonesia seutuhnya. Sosok manusia Indonesia seutuhnya adalah manusia yang memiliki kepribadian terpadu, jasmani, dan rohani yang sehat, serta memiliki pengetahuan dan keterampilan. Bab 2, pengertian dan unsur-unsur pendidikan. Bagian A, pengertian pendidikan. Pendidikan adalah proses mengembangkan kemampuan diri dan kekuatan individu, baik jasmani maupun rohani. 1. Batasan tentang pendidikan. Berikut beberapa batasan pendidikan yang berbeda berdasarkan fungsinya. Pendidikan sebagai proses transformasi budaya. 2. Pendidikan sebagai proses pembentukan pribadi. 3. Pendidikan sebagai proses penyiapan warga negara. 4. Pendidikan sebagai penyiapan tenaga kerja. 5. Definisi pendidikan menurut GBHN. 2. Tujuan dan proses pendidikan. Tujuan pendidikan memuat gambaran tentang nilai-nilai yang baik, luhur, pantas, benar, dan indah untuk kehidupan. Tujuan pendidikan memiliki dua fungsi, yaitu memberikan arah kepada segenap kegiatan pendidikan dan merupakan sesuatu yang ingin dicapai oleh segenap kegiatan pendidikan. B. Unsur-unsur pendidikan. Yang pertama, peserta didik. 2. Pendidik. 3. Interaksi edukatif antara peserta didik dengan pendidik. 4. Materi atau isi pendidikan. 5. Konteks yang mempengaruhi pendidikan. C. Pendidikan sebagai sistem. 1. Pengertian sistem. Sistem adalah suatu kebulatan, keseluruhan yang kompleks atau terorganisir, suatu himpunan atau perpaduan hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau yang utuh. 2. Sistem saling hubungan antar komponen dalam sistem pendidikan. 3. Hubungan sistem pendidikan dengan sistem lain dan perubahan kedudukan dari sistem. 3. Hubungan sistem pendidikan dengan sistem lain dengan perubahan kedudukan dari sistem. 4. Pemecahan masalah pendidikan secara sistematik. 5. Keterkaitan antara pengajaran dan pendidikan. 6. Pendidikan prajabatan dan pendidikan dalam jabatan sebagai sebuah sistem. 7. Pendidikan formal, non-formal, dan informal sebagai sebuah sistem. Bab 3, landasan dan asas-asas pendidikan serta penerapannya.
A. Landasan pendidikan. Yang pertama, landasan filosofis. Landasan filosofis merupakan landasan yang berkaitan dengan makna atau hakikat pendidikan yang berusaha menelaah masalah-masalah pokok. Landasan filosofis terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, idealisme, realisme, perennialisme, esensialisme, pragmatisme, dan progresivisme, dan eksistensialisme. 2. Landasan sosiologis. Sosiologis merupakan ilmu pengetahuan positif yang mempelajari masyarakat. 3. Landasan kultural. Pendidikan adalah bagian dari peristiwa budaya karena kebudayaan dan pendidikan mempunyai hubungan timbal balik satu sama lain. 4. Landasan psikologis. Pendidikan selalu melibatkan aspek kejiwaan manusia, sehingga landasan psikologis merupakan salah satu landasan yang penting dalam bidang pendidikan. 5. Landasan ilmiah dan teknologis. Landasan ilmiah dan teknologi pendidikan mengandung makna norma dasar yang bersumber dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mengikat dan mengharuskan pelaksana pendidikan untuk menerapkannya dalam usaha pendidikan. B. Asas-asas pokok pendidikan meliputi 1. Asas Tutwuri Handayani. Asas Tutwuri Handayani merupakan semboyan dari Ki Hajar Dewantara, yang dimana ing ngarsa sung tulada, ing madya mangun karsa, dan Tutwuri Handayani. 2. Asas belajar sepanjang hayat merupakan sudut pandang dari sisi lain terhadap pendidikan seumur hidup. Dimensi yang mendukung terwujudnya belajar sepanjang hayat terbagi menjadi 2, yaitu dimensi vertikal dan dimensi horizontal. 3. Asas kemandirian dan belajar merupakan proses belajar yang dilakukan secara mandiri tanpa bergantung pada orang lain dengan inisiatif sendiri. Bab 4. Perkiraan dan antisipasi terhadap masyarakat masa depan. A. Perkiraan masyarakat masa depan meliputi 1. Kecenderungan globalisasi. Globalisasi bermakna bumi sebagai satu keutuhan seakan-akan tanpa tapal batas. Administrasi negara dunia menjadi amat transparan serta saling ketergantungan antar bangsa di dunia. 4. Bidang kekuatan globalisasi sebagai berikut: bidang iptek, bidang ekonomi, bidang lingkungan hidup, dan bidang pendidikan. 2. Perkembangan iptek. Yang pertama, penelitian dasar, penelitian terapan, pengembangan teknologi, dan penerapan teknologi. 3. Perkembangan arus komunikasi yang semakin padat dan cepat. Yang pertama, perubahan masyarakat dari masyarakat industri ke masyarakat informasi. 2. Ketergantungan masyarakat terhadap ICT semakin tinggi. 3. Perkembangan gaya hidup, cara berbisnis, cara berkomunikasi, dan cara memandang dunia. 4. Konvergensi media dalam industri media. 5. Pemanfaatan internet dalam industri media memunculkan media online. 4. Peningkatan layanan profesional. Peningkatan layanan profesional sangat penting bagi masyarakat masa depan dalam meningkatkan kebutuhan layanan profesional di berbagai bidang kehidupan manusia. B. Upaya pendidikan dalam mengantisipasi masa depan meliputi 1. Tuntutan bagi manusia masa depan. Pentingnya mengembangkan 4 hal pada peserta didik, yaitu 1. Kemampuan mengantisipasi perkembangan berdasarkan ilmu pengetahuan. 2. Kemampuan dan sikap untuk memahami dan mengatasi situasi. 3. Kemampuan akomodasi, terutama perkembangan iptek serta perubahan yang diakibatkannya. 4. Kemampuan mereorientasi, utamanya kemampuan seleksi atau filter terhadap arus informasi yang
membombardirnya. Bab 5. Pengertian, fungsi, dan jenis lingkungan pendidikan. A. Pengertian dan fungsi lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan adalah sebagai faktor lingkungan yang memengaruhi proses pendidikan dan tempat berlangsungnya proses pendidikan. Fungsi lingkungan pendidikan yang untuk membantu peserta didik dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, terutama sumber daya pendidikan agar dapat mencapai tujuan pendidikan yang optimal. B. Tripusat pendidikan. 1. Keluarga, sekolah, dan masyarakat. C. Pengaruh timbal balik antara tripusat pendidikan terhadap perkembangan peserta didik. Pendidikan merupakan pewarisan nilai-nilai luhur kepada generasi selanjutnya. Kegiatan pendidikan mencakup mengajar, membimbing, dan melatih. Dalam tripusat pendidikan diusahakan agar setiap lingkungan pendidikan memberikan kontribusi yang harmonis untuk perkembangan kepribadian peserta didik. Bab 6. Aliran-aliran pendidikan. A. Aliran klasik dan gerakan baru dalam pendidikan. Terdapat 2 pembagian dalam materi aliran pendidikan, yaitu 1. Aliran-aliran klasik dalam pendidikan dan pengaruhnya terhadap pemikiran pendidikan di Indonesia, yang dimana 1. Aliran empirisme, aliran nativisme, aliran naturalisme, dan aliran konvergensi. 2. Gerakan baru pendidikan dan pengaruhnya terhadap pelaksanaan Indonesia, mencakup pengajaran alam sekitar, pengajaran pusat perhatian, sekolah kerja, pengajaran proyek, pengaruh gerakan baru dalam pendidikan terhadap penyelenggara pendidikan di Indonesia. B. 2 aliran pokok pendidikan di Indonesia, meliputi 1. Perguruan kebangsaan taman siswa, mencakup asas dan tujuan taman siswa, upaya-upaya pendidikan yang dilakukan taman siswa, hasil-hasil yang dicapai. 2. Ruang pendidik INS Kayu Tanam, mencakup asas dan tujuan ruang pendidik INS Kayu Tanam dan usaha-usaha ruang pendidik INS Kayu Tanam. Bab 7. Permasalahan pendidikan. Bagian A. Permasalahan pokok pendidikan dan penanggulangannya. Bagaimana semua warga negara dapat menikmati kesempatan pendidikan? Bagaimana pendidikan dapat membekali peserta didik dengan keterampilan kerja yang mantap untuk dapat terjun ke dalam kancah kehidupan bermasyarakat? B. Permasalahan pokok pendidikan, meliputi 1. Masalah pemerataan pendidikan, 2. Masalah mutu pendidikan, 3. Masalah efisiensi pendidikan, dan 4. Masalah relevansi pendidikan. Kenapa Ika? C. Faktor-faktor yang mempengaruhi berkembangnya masalah pendidikan, meliputi 1. Perkembangan iptek dan seni, 2. Laju pertumbuhan penduduk, 3. Aspirasi masyarakat, 4. Keterbelakangan budaya dan sarana kehidupan. E. Permasalahan akibat pendidikan dan penanggulangannya. 1. Permasalahan aktual pendidikan Indonesia, meliputi masalah kebutuhan pencapaian sasaran, masalah kurikulum, masalah peranan guru, dan masalah pendidikan dasar 9 tahun. 2. Upaya penanggulangan. Bab 8. Sistem pendidikan nasional. A. Kelembagaan, program, dan pengelolaan pendidikan. 1. Kelembagaan pendidikan. Kelembagaan pendidikan meliputi beberapa bagian. Yang pertama,
jalur pendidikan. Jalur pendidikan mencakup jalur pendidikan sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah. Kedua, jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan mencakup jenjang pendidikan dasar, jenjang pendidikan menengah, dan jenjang pendidikan tinggi. Dua, program dan pengelolaan pendidikan. Meliputi jenis program pendidikan. Jenis program pendidikan mencakup pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan kedinasan, dan pendidikan keagamaan. 2. Kurikulum program pendidikan mencakup kurikulum nasional dan kurikulum muatan lokal. B. Upaya pembangunan pendidikan nasional. 1. Jenis pembaruan pendidikan mencakup pembaruan landasan yuridis, pembaruan kurikulum, pembaruan pola masa studi, dan pembaruan tenaga kependidikan. 2. Dasar dan aspek legal pembangunan pendidikan nasional. Bab 9. Pendidikan dan pembangunan. A. Esensi pendidikan dan pembangunan serta titik temunya. Esensi pendidikan dan pembangunan adalah upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat. Pendidikan dan pembangunan merupakan spektrum strategis yang saling berkaitan dan memiliki titik temu dalam hal peningkatan sumber daya manusia, pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, ekonomi dan politik, dan pembangunan berkelanjutan. Mantap. B. Sumbangan pendidikan pada pembangunan meliputi segi sasaran pendidikan, segi lingkungan pendidikan, segi jenjang pendidikan, dan segi pembidangan kerja atau sektor kehidupan. C. Pembangunan sistem pendidikan nasional meliputi 1. Mengapa sistem pendidikan harus dibangun. 2. Wujud pembangunan sistem pendidikan mencakup hubungan antar aspek-aspek, aspek filosofis keilmuan, aspek yuridis, aspek struktur, dan aspek kurikulum. Baik, terima kasih. Itulah hasil pemaparan dari saya mengenai materi pengantar pendidikan dari bab 1 sampai bab 9. Apabila ada kata mohon dimaafkan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.